Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asda Mayanti dengan NIM 2010205014 dengan materi tentang ukuran pemusatan data statistika dengan dosen pengampu Ibu Vila Gina Gunawan MPD dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di sini kita masuk pada ukuran pemusatan data, yaitu ada yang namanya mean, median, dan juga modus. Nah, yang pertama ini mean. Nah, mean ini merupakan rata-rata hitung yang dimana jumlah seluruh data dibagikan dengan banyak data. Nah, untuk rumusnya, mean sama dengan jumlah data dibagikan dengan banyak data. Nah, itu merupakan mean. Lalu, kalau median itu merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu baru ditentukan mediannya. Nah, jika nanti kita menemukan soal bahwa dia itu datanya tersebut ganjil, maka kita menggunakan rumus ME sama dengan N ditambah 1 per 2. Jika nanti kita ketemu dengan bertemu dengan contoh soalnya adalah genap, maka kita menggunakan rumus 1/2 dari xn per 2 ditambah dengan per 2 ditambah 1. Nah, itu rumus untuk data genap. Nah, jika nanti kita bertemu dengan data ganjil, data genap, maka disesuaikan dengan rumus yang telah ditentukan untuk median. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya modus. Modus itu merupakan data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling tinggi. Data yang sering kali muncul, maka itu dikatakan sebagai modus. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari data 14, 10, 9, 8, 9, 12, 13, 9, 11, 8, 10. Nah, ini merupakan datanya. Nah, di sini kita menentukan di mana mean, median, dan juga modusnya. Nah, untuk mean, kita tahu tadi bahwa mean rumusnya yaitu jumlah data yang dibagikan dengan banyak data. Jumlah datanya kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu banyak datanya ini sama dengan 11 ya. Jadi dia ganjil. Ya, ganjil. Oke, nah setelah kita jumlahkan lalu kita bagikan, maka memperoleh nilainya yaitu 10,27. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada median. Nah, median di sini kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Jadi setelah kita urutkan, maka kita tentukan bahwa ini merupakan data ganjil atau data genap. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa ini merupakan data ganjil. Nah, jika dia ganjil, maka kita menggunakan rumus median sama dengan N ditambah 1 per 2. Nah, ini rumusnya. Nah, kita tahu bahwa N-nya sama dengan 11. Kita tambahkan dengan 1 sama dengan 12 kan, per 2. Nah, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Nah, dapat hasilnya 6. Maka kita lihat di sini. Setelah kita urutkan tadi bahwa angka yang ke-6 dari data tersebut itu merupakan mediannya. Nah, di sini kita tahu bahwa mediannya di angka ke-6 ya. Jadi 10. Nah, 10 untuk mediannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada modus. Nah, kita tahu bahwa modus itu merupakan data yang sering muncul ataupun frekuensinya yang paling tinggi. Kita lihat di sini, setelah kita urutkan tadi data-datanya, maka diketahui bahwa angka yang sering muncul yaitu angka 9. Nah, angka 9 merupakan angka yang sering muncul, maka modusnya sama dengan 9. Nah, di sini ada contoh soal ya, di mana diketahui bahwa hasil ulangan matematika yang tercantum pada tabel berikut katanya. Nah, di sini ada nilai dan juga ada frekuensinya. Jadi kita diberikan untuk menentukan mean, median, dan juga modusnya. Nah, untuk cara yang seperti ini untuk menentukan meannya, maka
kita bisa dengan mengalihkan nilai frekuensinya ini, kita kalikan. Nah, jadi 4 kita kalikan 1 ditambahkan dengan 5 kita kalikan 6, 6 kita kalikan 10, dan seterusnya sampai dengan 10 dikalikan dengan 2. Lalu, nah kita bagi dengan jumlah dari banyak datanya. Nah, jadi banyak datanya tadi ada 40. Nah, setelah kita kalikan, lalu kita mendapatkan hasilnya sebanyak 278 per 40. Nah, 278 per 40 itu sama dengan 6,95. Nah, itu merupakan meannya. Nah, untuk menentukan mediannya, nah di sini kita tahu bahwa ini merupakan data genap ya. Nah, tadi kita lihat tadi frekuensinya ada 40 atau banyak datanya ada 40. Jadi, ini merupakan data genap. Jadi, kita merujuk tadi pada rumusnya untuk data genap. Nah, untuk data genap, nah di sini ada rumusnya yaitu setengah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, itu untuk rumus yang genap. Oke. Itu rumus yang genap. Nah, ini untuk rumusnya tadi ya. Jadi, n-nya itu merupakan banyak datanya. Jadi, datanya tadi ada 40. Kita bagikan 2. Maka sama dengan 20. Nah, lalu 40 lagi kita bagikan 2. Dapatnya 20 tadi ya. Lalu kita tambahkan dengan 1. Jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi 20 tambah 21 sama dengan 41. Dibagikan dengan 2, maka hasilnya sama dengan 20,5. Nah, kita lihat di sini. Untuk di tabelnya ini sama dengan yang tadi, bahwa tabel yang tadi itu bentuknya horizontal. Nah, di sini kita buat dalam bentuk vertikal yang ke bawah. Nah, di sini untuk datanya tadi setelah diurutkan, nah di sini ada frekuensinya 1 ya, untuk 4 frekuensinya 1, lalu untuk 5 frekuensinya 6. Nah, banyak 6 kali. Nah, itu di sini kita urutkan datanya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu datanya. Nah, setelah kita urutkan, baru kita bisa menentukan bahwa nilai dari 20,5 itu di mana. Nah, kita di sini. 20,5 itu berada pada antara 20,5 ya, 20 dengan 21. Jadi dia berada di antara 20 dengan 21. Jadi untuk mengetahui jadi berapa mediannya, kita ketahui bahwa ini nilainya berapa. Nilainya sama dengan 7. Nah, nilainya 7 ya. Dari hasil dari 20,5. Maka mediannya sama dengan 7. Nah, itu median. Selanjutnya, kita tentukan modusnya. Nah, kita kan tahu tadi bahwa modus itu merupakan data yang sering muncul. Kita bisa menentukan data yang sering muncul ini, kita lihat pada nilai frekuensinya. Yang kita ketahui bahwa nilai frekuensi yang paling tinggi itu berada pada angka 6. Frekuensinya sama dengan 10. Jadi, frekuensi yang paling sering muncul adalah 10 pada nilai 6. Gitu. Itu untuk modus. Nah, ini merupakan pembahasan tentang mean, median, dan modus. Oke, sekian pembahasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dipahami materi yang diberikan, pembahasan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.